Ya, halo, selamat malam. Eh, Pada malam hari ini saya ingin membuat video tentang tugas dari mata kuliah belajar pembelajaran, di mana dengan dosen pembimbingnya adalah Ibu Nurmala Hindun. Selamat malam Ibu. Semoga Ibu di sana dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya. Jadi saya buat video ini sebagai syarat untuk pemenuhan pengumpulan tugas berbasis UAS. Jadi di sini saya mendapatkan tugas adalah membuat dan mengupload video tentang pembelajaran, di mana yaitu membahas tentang teori behavioristik dan kognitivis kognitivis kognitivisme dan pembelajaran. Oke, kita langsung saja ya tanpa berlama-lama. Oke, di sini saya akan membahas yang pertama adalah teori behavioristik. Nah, jadi kata teori behavioristik ini berasal dari kata behavior yang berarti perilaku ya, dari apa namanya kata serapan bahasa Inggris. Nah, jadi di mana dalam proses pembelajaran mengajar ini yang terpenting adalah seseorang itu dapat dianggap belajar ketika dia sudah menunjukkan sebuah perilaku. Nah, dan teorinya juga belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Jadi ketika kita belajar, kita ada menimbulkan sebuah perilaku di mana kita sudah mendapatkan stimulus dan respon dari berbagai kalangan, orang tua, guru, dan mungkin dari media-media sosial, terus media elektronik gitu ya untuk pembelajarannya. Nah, apa aja sih kelebihan dari teori belajar behavioristik ini? Oke, yang pertama itu adalah akan membiasakan untuk bersikap teliti dan peka pada saat kondisi belajar mengajar. Itu antara interaksi antara guru dan murid, dosen dengan mahasiswa ya, teman-teman. Nah, terus yang kedua adalah lebih seringnya membiasakan murid untuk belajar mandiri. Tapi ketika murid kesulitan harus dan bertanya kepada guru. Jadi di mana guru itu sebagai stimulan ya, stimulan. Nah, jadi dia tuh ingin memancing muridnya ini bagaimana. Begitu juga di dunia perkuliahan dosen sudah menjelaskan, tapi ada mahasiswa yang belum mengerti ya. Jadi dosen itu memberikan sebuah kayak pancingan, umpan gitu. Jadi bisa menimbulkan berbagai pertanyaan di dalam benak si mahasiswa. Jadi dituntut kita untuk apa? Aktif bertanya ketika tidak paham sebuah materi gitu. Nah, terus yang ketiga adalah dapat mengganti cara belajar stimulus ini yang satu dengan stimulus lainnya, sehingga mendapatkan apa yang diterima oleh si responding, mahasiswa dan murid. Nah, yang keempat, dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, terus spontanitas dan daya tahan. Jadi di mana dengan teori belajar ini kita mendapatkan daya tahan memori yang sangat-sangat kompatibel. Jadi di mana apa yang dijelaskan oleh para tutor pengajar, diharapkan murid dan mahasiswa itu bisa apa ya menerima stimulus itu dengan harapan kecepatan tadi, kecepatan kita menangkap informasi, terus spontanitas kita, apa ketertarikan kita untuk aktif gitu, untuk bertanya gitu tentang materi yang tidak dipahami. Nah, terus yang kelima adalah teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak bagi para murid atau mahasiswa, diberikan banyak perhatian yang lebih dan perilaku yang apa ya kurang sesuai dengan murid, perhatiannya untuk dapat bisa dikurangi. Jadi ada murid, ada mahasiswa yang kurang konsentrasi dalam pembelajaran, tapi di sini para tutor belajar itu apa ya istilahnya dia tuh sebagai pendamping ya, dospem atau guru pendamping gitu untuk memberikan semangat untuk belajar. Jadi apa namanya tidak lepas kendali gitu deh peran seorang tutor pengajar buat si mahasiswa maupun murid gitu ya. Nah, tapi di sini juga ada kekurangannya dari teori behavioristik ini. Apa sih itu? Yang pertama, tidak semua pelajaran dapat dipakai secara teori behavioristik. Nah, terus itu guru atau dosen diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Jadi
mungkin bisa ditanggapi bahwa dosen maupun guru memang harus betul-betul diwajibkan dan diharuskan menyiapkan materi yang lebih matang gitu. Jadi agar penyampaian itu dapat tersampaikan dengan baik oleh si penerima responding ini, murid dan mahasiswa ya. Nah, terus yang ketiga, murid atau mahasiswa cenderung diarahkan untuk berpikir linier, convergent, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid yang pasif. Nah, jadi ini tugas untuk guru ya, terutama untuk guru. Jadi kalau bisa kita mengarahkan murid-murid kita untuk bisa didampingi bagaimana dapat memecahkan suatu masalah dalam pembelajaran. Nah, lain kata dengan mahasiswa ya. Ibaratnya dosen sudah percaya nih sama mahasiswa. Ya udah kamu belajar sendiri ya, memahami materi yang pada hari ini kita pelajari. Nah, mungkin dalam tingkat taraf cara berpikirnya masih kurang seperti mahasiswa. Jadi peran guru di sangat membentuk cara berpikir anak tersebut untuk bisa memecahkan sebuah masalah gitu. Itu menurut saya pribadi ya. Nah, terus yang keempat adalah proses belajar mengajar. Murid atau mahasiswa hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Nah, jadi kelemahannya ini sangat sudah sering terjadi di kalangan para pembelajar. Jadi ketika guru atau dosen mendengarkan, jadi mahasiswa tuh jarang ada mencatat. Bahkan mereka lebih banyak menonton atau memperhatikan dosennya berbicara, mendengarkan. Nah, dan juga menghafal, karena belum tentu setiap memori otak tiap manusia berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Nah, kelemahan ini juga sangat konvergen karena murid itu tergantung sama guru, jadi pengennya selalu diperhatikan tingkat belajarnya bagaimana. Padahal di rumah juga ada orang tua ya, gimana orang tua itu juga sebagai stimulus plusnya. Jadi di mana mereka diajar untuk mandiri, untuk bisa mengerjakan tugas-tugas sendiri, mencari informasi dengan sendirinya gitu. Nah, dan juga saya di sini menambahkan hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menerapkan teori behavioristik dalam proses belajar mengajar. Nah, yang pertama itu adalah perhatian guru sangat penting untuk dilakukan. Seperti saya katakan, pentingnya pandangan guru terhadap setiap siswa-siswa yang dalam konteks kurang mampu dalam menanggapi sistem pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, kedua adalah lingkungan belajar harus diperhatikan. Ini utama ya, sangat penting juga. Lingkungan itu juga berpengaruh terhadap anak. Nah, terus ketiga adalah mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Nah, yang keempat adalah proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Oke, sedikit saya juga membahas tentang teori behavioristik ini. Nah, dengan informasi yang saya dapatkan bahwa kaum behavioristik ini menjelaskan bahwa belajar merupakan sebuah proses perubahan tingkah laku di mana reinforcement-nya dan punishment-nya menjadi stimulus untuk merangsang pembelajar dalam berperilaku. Nah, jadi pendidik yang masih menggunakan kerangka behavioristik ini biasanya merencanakan sebuah kurikulum untuk menyusun isi pengetahuan yang menjadi bagian dari partikel kecil. Nah, dan dapat ditandai dengan suatu keterampilan tertentu. Nah, kemudian bagian-bagian itu tersebut disusun dengan hierarki dari sederhana sampai yang kompleks. Itu menurut dari peneliti Paul di tahun 1997. Nah, kedua, pandangan teori behavioristik ini telah cukup lama dianut oleh para pendidik. Namun, dari semua teori yang ada, teori Skinner lah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik ini. Nah, kenapa? Karena program-program pembelajaran seperti teaching machine, pembelajaran berprogram, modul dan program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus dan respon, serta dapat mementingkan faktor-faktor penguatnya
Seperti tadi reinforcement, dan juga merupakan program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner. Nah, terus teori behavioristik ini juga banyak dikritik. Seperti kita bilang ya, itu tadi kita membahas tentang kelebihan dan kelemahannya teori behavioristik. Nah, ternyata apa ya? Teori behavioristik ini seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Gitu. Karena kenapa? Karena banyaknya variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau belajar dapat diubah menjadi sekadar hubungan stimulus dan respon. Nah, jadi teori ini tidak mampu ya teman-teman ya untuk dapat menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon. Itu dari penelitian yang saya dapatkan ya. Nah, terus apalagi? Nah, pandangan behavioristik ini juga kurang dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi pembelajar, walaupun mereka memiliki pengalaman penguatan yang sama. Pandangan ini tidak dapat menjelaskan mengapa dua anak yang mempunyai kemampuan dan pengalaman penguatan secara relatif yang sama, tapi ternyata perilakunya itu terhadap suatu pembelajaran berbeda gitu. Nah, dan juga dalam memilih tugas-tugas yang berbeda tingkat kesulitannya. Nah, jadi pada behavioristik ini hanya diakui sebagai adanya stimulus dan respon yang dapat diamati dan diminati gitu ya. Bisa dipahami sampai saat ini. Nah, jadi mereka tidak memperhatikan adanya pengaruh pikiran atau perasaan yang mempertemukan unsur yang diamati tersebut. Nah, dan juga cenderungnya itu mengarahkan pembelajaran untuk berpikir linear tadi, konvergen dan tidak kreatif. Jadi ya mungkin ini sudah banyak terjadi ya di pendidikan di Indonesia kita, tapi itu lagi kembali kepada tutor pendidik bagaimana agar para siswa, murid dan mahasiswa itu dapat berpikir secara kreatif gitu. Tidak hanya di sekolah, bahkan di perkuliahan pun ada mahasiswa yang seperti itu. Linear, terus convergent dan kurang kreatif dan adaptif gitu dan cenderung produktif. Nah, padahal kita sebagai mahasiswa itu harus dituntut bisa kreatif karena saking bertambahnya kita usia dan juga cara pola berpikir kita juga itu dapat menentukan tingkat produktivitas kita untuk merangsang untuk belajar gitu. Nah, itu sih dari sekian banyak faktor ya dari teori behavioristik ini. Nah, dan belajarnya pun tidak sekedar dalam pembentukan atau shaping. Jadi harus banyak pendampingan gitu. Apalagi kalau di masa-masa sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA. Jadi mereka harus dibentuk dan didampingi oleh guru sehingga pada saat mereka melakukan pendidikan lanjut di perkuliahan, mereka bisa secara adaptif dan terus bisa secara mandiri dan aktif berkreasi dengan cara pemikiran mereka dalam pembelajaran. Oke, itu untuk dari teori behavioristik ya. Nah, terus untuk teori kognitivisme. Oke, jadi teori ini didefinisikan dengan kata bahasa Inggris cognitive. Dan juga yang berarti ya berasal dari kata kognitif ini pun itu berasal dari kata lain lagi, itu cognition. Nah, yang berarti teori kognitivisme ini mempunyai persamaan dengan knowing atau istilahnya dalam bahasa Indonesia mengetahui atau mencari tahu gitu. Nah, jadi dalam arti luas connection ini adalah perolahan penataan, penggunaan pengetahuan. Nah, jadi teori belajar kognitivisme ini lebih mementingkan proses belajar setiap orang daripada hasil belajar itu sendiri. Jadi dia mementingkan proses belajar ya. Proses belajar itu mungkin setiap orang berbeda. Dari A, B, C, D. Bahkan ada proses belajar dari A langsung ke C, tapi bisa juga memakai metode-metode yang lainnya gitu. Nah, di sini juga saya mengutip salah satu tokoh, Baharudin, menerangkan bahwa teori ini lebih menaruh perhatian
pada peristiwa-peristiwa internal peserta didik. Jadi belajar itu tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Tadi kayak tutor pendidik dan si penerima ini ya, pendidikan tersebut, siswa dan mahasiswa. Nah, jadi belajar itu lebih kayak terasa nyaman ya, karena teori kognitivisme ini melibatkan proses berpikir sangat kompleks gitu. Nah, terus teori belajar kognitivisme ini juga sedikit berbeda dengan teori belajar behavioristik. Nah, karena kenapa? Karena teori belajar kognitivisme ini mementingkan prosesnya daripada hasil belajarnya. Kalau tadi behavioristik kan perilaku ya, dan itu juga harus ada hasilnya gitu. Nah, tapi para penganut aliran kognitivisme ini juga mengatakan bahwa belajar itu tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, seperti model belajar behavioristik yang mempelajari proses belajar hanya sebagai hubungan stimulus dan respon. Jadi model kognitivisme ini belajar merupakan bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual gitu. Nah, dan juga teori kognitivisme ini menekankan bahwa bagian-bagian dari situasi saling berhubungan ya, berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Jadi memisah-misahkan dan membagi-bagi situasi atau materi pembelajaran menjadi komponen yang kecil-kecil dan mempelajari secara terpisah-pisah, dan akan bisa juga menyebabkan kehilangan dari makna tersebut. Nah, dan teori ini juga berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internalnya cukup yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosional atau emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Jadi merupakan belajar itu sebuah aktivitas yang melibatkan proses berpikir kita secara kompleks. Jadi kita dituntut untuk kompleks dan berpikiran. Jadi kita itu belajarnya itu tidak terlalu mencakup pada pengaturan stimulus tadi yang perlu kita terima, dan penyesuaiannya itu secara struktur kognitivisme. Jadi yang sudah dimiliki dan sudah dibentuk dalam diri seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman sebelum-sebelumnya gitu. Nah, jadi teman-teman, dalam praktek pembelajaran teori kognitivisme ini ada dapat beberapa macam rumusan tata pengembangannya, dan contohnya itu dikembangkan oleh J. Piaget, Advanced Organizer oleh Ausubel, tentang pengembangan konsep oleh Brunner, hierarki belajar oleh Jane, web teaching oleh Norman, dan sebagainya. Nah, jadi teori kognitivisme ini lebih menekankan pada belajar yang terjadi secara akal pikir manusia gitu. Karena pada dasarnya proses suatu usaha itu melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam situasi diri manusia itu sendiri sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya. Nah, dan itu juga dapat memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman dan tingkah laku, keterampilan dan sikap dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Itu yang dikatakan oleh Given dalam bukunya 2014 halaman 188. Nah, terus teori belajar ini juga menekan konsep yang tadi itu. Konsepnya adalah hasil interaksi yang terus menerus antara individu dan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Nah, jadi teori kognitivisme ini mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya sendiri, secara konkret ya. Nah, adapun dalam teori ini ada dua bidang kajian yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Menurut Siono L, bukunya 2011 halaman 75. Yang pertama, belajar tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir sangat kompleks. Nah, yang kedua adalah ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksinya sendiri yang berkesinambungan dengan lingkungannya. Nah, menurut psikologi kognitivisme, belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti sesuatu dengan jalan yang mengkaitkan pengetahuan baru ke dalam struktur
berpikir yang sudah ada. Nah, dan usaha itu ya teman-teman ya, itu dapat dilakukan aktif oleh siswa dan mahasiswa itu sendiri. Nah, keaktifan itulah yang dapat berupa berbagai macam pengalaman. Terus kita bisa mencari informasi. Nah, dan juga pemecahan masalah nih. Dan juga bisa juga mencermati pengaruh lingkungan dan belajar kognitivisme ini. Dan juga mempraktekkan suatu atau mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga pengetahuan kita yang kita miliki sebelumnya itu sangat menentukan keberhasilan kita dalam mengolah, mempelajari informasi, pengetahuan yang baru, dan pengetahuan baru lainnya. Nah, kelebihannya tuh apa aja sih teman-teman? Belajar apa? Kognitivisme. Nah, di sini yang saya dapat dapat saya simpulkan itu ada namanya asimilasi ya. Proses penginstalasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Nah, jadi contohnya tuh seorang siswa dapat mengetahui prinsip-prinsip penjumlahan jika gurunya memperkenalkan prinsip perkalian. Maka terjadilah proses perintegrasian antara prinsip perjumlahan yang sudah ada dan dipahami oleh si anak tadi. Nah, terus dengan prinsip perkalian informasi dari guru yang mengajarnya. Nah, terus akomodasi. Proses penyesuaiannya ini antara struktur kognitif dan situasi yang baru. Jadi penerapannya tuh secara proses perkalian dalam situasi yang lebih spesifik. Nah, terus ada ekuilibrasi. Jadi proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Jadi hal ini sebagai penyeimbang agar siswa dapat terus berkembang dan menambah ilmunya sendiri dengan hasil pembelajaran tadi ya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan gitu mengenai teori kognitivisme. Oke. Nah, karena dia juga kurang lebih itu seperti konstruktivisme ya, teori kognitivisme ini. Jadi dalam proses belajarnya itu guru dapat mengajarkan dan para murid itu mengeluarkan ide-idenya atau gagasan-gagasannya untuk melatih cara pemikirannya atau berpikir yang lebih aktif dan lebih kreatif gitu dalam pelajaran. Nah, jadi semua murid juga bisa mengingat pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan dari guru atau dari sekolah tadi. Nah, jadi ketika proses belajar mengajar itu, murid akan lebih mudah beradaptasi dengan pelajaran baru atau sebab baru dengan hasil pembelajaran yang diterima dari guru tersebut atau dosen tersebut ya. Ya, mungkin cukup itu saja video tentang penjelasan saya untuk syarat pengumpulan tugas UAS dari Ibu dosen Nurmala Hindun tentang teori bioheuristik dan kognitivisme. Mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata dan ucap yang tidak berkenan dalam video ini, mohon dimaafkan. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi jadilah manusia yang berilmu dan beradab. Salam pendidikan. Tuhan menyertai. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Selamat malam.